Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pada masa ini kita menggunakan banyak sekali teknologi nano, mulai dari masker yang pada beberapa tahun lalu benar-benar efektif untuk menangkal COVID-19 yang masuk ke tubuh kita. Selanjutnya, nanofiber juga digunakan untuk energi storage di banyak kendaraan yang memang menggunakan listrik sebagai suplai utamanya. Nah, ketika kita mendapati banyaknya penggunaan low fiber, kita masih sedikit kesulitan untuk mendapatkan secara pasti average diameter tersebut. Lalu, ketika sudah mendapatkannya, kita juga kesulitan untuk menghitungnya dengan benar. Karena perhitungan secara manual masih dilakukan dalam waktu berjam-jam. Atas dasar hal itu, kami melakukan sebuah terobosan, di mana menggunakan machine learning untuk memprediksi average diameter dengan cepat, tepat, dan akurat. Selanjutnya, tim kami terdiri dari saya, Diki Fernandi, Aulia Devitri Wulandari, Kamilah Nadamaisa, dan Sudarminto Senlau. Dengan dosen adalah Bapak Spari Somafiridi dan Bapak Muhammad Iqbal Arifianto sebagai supervisor. Nah, kita akan lihat sebenarnya beberapa aplikasi dari nanofiber. Pertama, filtrasi, seperti yang telah saya jelaskan. Salah satunya adalah masker, energi storage, civil engineering, dan sensor. Secara umum, bagaimana sih cara membentuk sebuah nanofiber? Kita sebut sebagai proses elektrospinning. Nah, pada proses elektrospinning yang terdapat di gambar sebelah kiri ini, kita mempunyai beberapa kelemahan. Yang pertama, terdapat variasi diameter. Nah, variasi diameter yang banyak ini menyusahkan kita untuk melakukan kontrol berapa diameter yang kita inginkan. Sehingga karena kesulitan mengontrol tersebut, kita mendapati eh, ketidakakurasian dalam menghitung dan menentukan bagaimana seberapa besar, seberapa kecil diameter yang kita inginkan. Saya akan berikan contoh di gambar di bawahnya. Nah, ketika kita perbesar, kita mendapati nanofiber dengan bentuk ada yang besar, ada yang kecil, dan ini benar-benar menyusahkan bagaimana kita mendapatkan nanofiber tersebut. Maaf, diameter nanofiber tersebut. Nah, kita bahas mengenai conventional method yang digunakan untuk menghitung average diameter. Sebenarnya ketika dikatakan konvensional ini sudah menggunakan ImageG, merupakan sebuah software untuk menghitung rataan diameter dari nanofiber. Namun prosesnya sangat panjang. Harus dilakukan penarikan secara manual garis merah yang terlihat di sini satu-satu sebanyak 100, lalu melakukan running dengan waktu rata-rata satu gambar sekitar 1 jam. Baru dari hasil tersebut didapatkan hasil di sebelah kanan. Itu pun kita masih harus menghitung secara manual kembali untuk mendapatkan secara umum rataan diameter dari nanofiber tersebut. Ini merupakan proses yang sangat lama, hanya untuk satu gambar saja. Kita belum bicarakan jika ada 1.000 atau 100.000 gambar. Maka dari itu, kami mengusulkan, kami memiliki sebuah judul untuk melakukan develop atau pembangunan sebuah machine learning model yang capable atau yang bisa digunakan untuk memprediksi average diameter, rataan diameter dari nanofiber berbasis SEM, Scanning Electron Microscopy. Kita akan bahas bagaimana metode yang digunakan pada penelitian kali ini. Yang pertama, kami mengumpulkan image untuk membangun sebuah model. Selanjutnya, kami melakukan adjustment menggunakan image software. Adjustment yang pertama adalah conversion to binary format. Jadi kita lakukan perubahan menuju ke arah biner dan melakukan rescale. Jadi kita melakukan scaling sehingga setiap gambar mempunyai ukuran yang sama. Selanjutnya, kami melakukan fitur extraction menggunakan Inception V3 dan mendapatkan 2048 fitur. Karena fiturnya sangat banyak, kami melakukan PCA untuk melakukan reduksi dengan 90% variasi tertangkap atau di atasnya. Selanjutnya, kami menggunakan beberapa machine learning model, supervised machine learning model, yaitu linear regression, random forest, dan gradient boosting untuk mendapatkan matrik evaluasi kita. Pertama ada root mean square error, mean absolute error, mean absolute percentage error, time, dan R square untuk melihat eh, model mana yang terbaik dalam memprediksi
average diameter. Nah, kami mendapatkan hasil yang cukup mencengangkan. Kami membandingkan tiga model, ada linear regression sebagai model tersederhana, dibandingkan dengan model yang cukup kompleks, ada XGBoost dan random forest. Jika dilihat dari hasil, RMSE, mean absolute error, MAPE, dan time, nilai linear regression paling kecil jika dibandingkan dengan XGBoost maupun random forest. Selanjutnya, jika kita melihat R-square error, maaf, R-square score, kita lihat bahwasannya nilai yang paling mendekati satu dimiliki oleh linear regression. Sementara XGBoost 0,94 dan Random Forest 0,91. Kita lihat alasan-alasannya. Nah, yang pertama, eh, alasan utama kenapa linear regression paling baik, karena ternyata ketika kami melakukan penyelidikan lebih lanjut, masing-masing fitur terhadap data target memiliki korelasi yang sangat tinggi dengan rata-rata 0,72. Hal ini menyebabkan metode sederhana seperti linear regression yang memang menggunakan regresi linear sangat-sangat baik dalam mengaproksimasi. Sementara model-model yang cukup kompleks tidak mendapatkan hal tersebut karena model kompleks cenderung lebih lama ketika di running. Nah, atas dasar hal itu kami menyimpulkan sebuah solusi, kami memberikan sebuah conclusion atau eh, sebuah kesimpulan, yaitu pertama, linear regression merupakan model prediksi terbaik jika dibandingkan dengan XGBoost dan random forest. Hal ini berdasarkan pada eh, matriks performansi yang diukur berdasarkan R-square, random square error, MAE, MAPE, dan time. Selanjutnya, melihat data sangat linier, kami menyarankan melakukan recommendation di kedepannya untuk menemukan data atau membuat dataset dengan ketidaklinearan, sehingga keadaan di dunia nyata lebih teraproksimasi dengan baik dan benar. Nah, kami juga melihat di sini juga Anda bisa melihat dengan baik bagaimana kami melakukan proyek kali ini. Di 1 dan 2 minggu pertama, kami melakukan literatur review dan same image collection. Selanjutnya, pada minggu kedua dan ketiga, kami melakukan image adjustment menggunakan image software. Di minggu ketiga, kami melakukan fitur extraction menggunakan Inception V3 dan melakukan reduce menggunakan PCA. Dilanjutkan dengan pada minggu keempat, kami mengaplikasikan beberapa model seperti linear regression, random forest, dan gradient boosting untuk di minggu yang sama juga kami mendapatkan matrik evaluasi yaitu RMSE, MAE, MAPE, dan time serta R-square. Dan di minggu terakhir, pada minggu kelima, kami mengerjakan tugas yang terdiri dari Medium Story, YouTube video, Git Code, dan OSF Presentation yang masing-masing dikerjakan oleh Medium Story oleh Sudarminto, Git Code oleh Aulia, YouTube video oleh saya, Diki Fernandi, dan OS Presentation dilakukan oleh Kamila. Ini adalah daftar referensi yang kami gunakan. Kami sediakan dalam bentuk barcode karena untuk mengumpulkan banyak data same image, kami melakukan banyak sekali pembacaan literatur dan tidak memungkinkan ditampilkan di slide kali ini. Jadi jika Anda tertarik, Anda bisa eh, akses akses barcode ini dan mendapatkan hal tersebut. Terima kasih karena telah menonton video ini. Harapannya dari penelitian ini terdapat penelitian lebih lanjut seperti saran kami sebelumnya. Terima kasih, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua.